Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah Fabiani, saya dari Manajemen A. Saya akan menyelesaikan tugas UTS saya dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang akan saya bahas yaitu identitas nasional dan demokrasi. Yang pertama, identitas nasional. Pengertian dari negara. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaan baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Syarat primer dari suatu negara ialah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Menurut Agustin, negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, civitas Dei yang artinya Tuhan, dan civitas terrena atau civitas diaboli yang artinya negara duniawi. Yang ketiga, Roger H. Soltau. Negara adalah agensi atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan personal bersama atas nama masyarakat. Identitas nasional Indonesia. Salah satu cara untuk memahami identitas nasional bangsa adalah dengan cara membandingkan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Cara mencari sisi-sisi umum yang ada pada bangsa itu. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofis membuat bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Dalam hal ini juga tidak mengacu pada salah satu individu, namun mengacu juga pada unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. 1. Suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askripsif atau ada sejak lahir, yang sama corak dengan golongan umur dan jenis kelamin. Agama. Agama adalah suatu kepercayaan yang dianut oleh seseorang atau kelompok orang di mana orang tersebut menjalin ritual yang dianjurkan oleh para kepercayaannya masing-masing. Bahasa sebagai identitas nasional. Bahasa sebagai pendukung yang digunakan berbentuk alat bunyi yang dipahami oleh setiap manusia untuk berinteraksi sosial. Kebudayaan sebagai identitas nasional adalah secara kolektif bisa diartikan sebagai pendukung dan sebagai pemahaman suatu lingkungan yang dihadapi sebagai tindakan atau pedoman dalam keadaan ataupun benda-benda yang dianggap sebagai dan benda-benda kebudayaan sesuai yang dihadapi dalam lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam identitas nasional. Selanjutnya saya akan membahas tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani yang terdiri dari demos yang artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Pada umumnya, demokrasi memiliki bentuk pemerintahan yang memiliki keserataan yang sama dalam mengambil keputusan untuk mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Seperti pada asasnya, demokrasi yaitu sesuatu yang berasal dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Adapun pengertian demokrasi menurut para ahli. Pertama, pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln. Demokrasi yaitu suatu sistem yang pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sedangkan demokrasi menurut Charles Costello adalah sistem pemerintahan sosial politik
diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan setiap warga negara. Bentuk-bentuk demokrasi. Demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, yang dimana pemilihannya dilakukan secara langsung oleh masyarakat itu sendiri. Demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang dimana peran masyarakat digantikan oleh seseorang yang kekuasaannya tertinggi. Namun, kelima, pengambilan keputusan secara musyawarah. Keenam, adanya organisasi politik tetap ada di tangan rakyat. Adapun prinsip-prinsip demokrasi yaitu pertama, kedaulatan, kedua, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, ketiga, pemerintahan secara hukum, keempat, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan yang terakhir adalah pemilu yang demokratis. Ciri-ciri demokratis. Pertama, adanya keterlibatan antara warga negara dengan politik, maupun itu langsung ataupun tidak langsung. Kedua, adanya persamaan bagi warga negara dalam setiap bidang. Keempat, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang terakhir, adanya pemilihan wakil rakyat adanya pemilihan umum untuk wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Terima kasih. Sekian penjelasan 2 tema dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.